Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan. Sore hari ini kita membahas topik tentang generalis versus spesialis. Sahabat Banua sabarataan, apa nang pian pikirakan atau pian bayangakan ketika ulun misalnya menyebut dokter anak. Nah, tentunya nang terpikir di benak kita adalah sosok seorang dokter nang sidin itu paham benar tentang kayak apa cara menangani kesehatan seorang anak. Jadi dari vitaminnya, gizi segala macamnya, habis itu kelainan-kelainan yang mungkin ada pada si anak, si Din ini tahu di luar kepala, luar biasa pengalaman si Din, banyak benar, ilmunya luas benar di dalam hal menangani anak. Tapi si Din ini kada kawa diandak di dokter umum, karena si Din ini adalah seorang spesialis, ngarannya gini spesialis, artinya si Din ini berkecimpung di bidang sesuai keahlian si Din, spesialis si Din. Nah, kalau dokter umum ini menangani macam-macam. Tapi kelemahan seorang dokter umum itu adalah kada terlalu dalam menguasai suatu bidang penyakit tertentu atau satu diagnosa tertentu tuh kada terlalu dalam, artinya Sidin menguasai banyak hal tapi kada mendalam. Nah, inilah topik bahasan kita tentang generalis dan spesialis karena ini rancak diperdebatkan lah. Nah, tapi setelah pian menyimak uraian ini mudah-mudahan pian ada tercerahkan dalam hal generalis dan spesialis ini. Kalau kita umur misalnya masih 20-an, itu alangkah idealnya kita nih banyak iba eksplorasi, coba mencoba di dalam berbagai macam bidang, kita tes, apalagi sekarang kan dengan banyaknya informasi yang masuk pada kita, itu semakin terbuka peluang gesan kita nih menguasai banyak bidang. Artinya kayak seorang YouTuber tuh ini gawiannya berjalanan kayaknya coba bidang ini, coba mau wawancarai si ini, itu wawasannya semakin luas, pengetahuannya semakin bertambah, dan itu ngarannya generalis karena ia menguasai banyak hal. Nah, tahu banyak hal karena usia masih anom, kita kada ada terikat tanggungan lagi, alangkah bagusnya berjalanan banyak iba, mencoba komunitas-komunitas baru, hal-hal baru, jalan-jalan yang kita kada suah ke situ lagi, kita coba masuki ke dalam sana. Jadi seorang traveler lah. Nah, kita coba berbagai macam petualangan. Habis itu kita nanti akan sampai ke satu titik di mana kita tuh harus mengaktualisasikan diri. Jadi orang tuh bahasa kerennya tuh mengaktualisasikan diri. Paham ini sebagai apa juga kena umur 30-an, apalagi 40-an, itu kita harus jelas. Nah, pada saat itulah kita membutuhkan ngarannya tuh spesialis. Menjadi seorang spesialis kemana juga melangkah nih. Napa juga anak diperdalam itu harus jelas. Tapi kalau di era yang terdahulu itu kita perlu sejak dini. Nah, kebetulan ulun bertamu ada sebuah buku itu yang bestseller dunia, karangannya David Epstein. Ia melakukan penelitian kepada banyak orang-orang yang berhasil di bidangnya masing-masing. Itu judulnya The Range. Nah, silakan kena pengen cari bukunya The Range. Ini mengisahkan tentang bahwa di zaman modern ini atau di masa depan kena itu yang akan menjadi pemenang konteks dunia global itu adalah orang-orang yang generalis. Nah, kalau di era yang terdahulu itu spesialis. Bayangkan aja seorang pegolf yang ahli banget, ya Tiger Woods. Tiger Woods ini mulai umur 3 tahun sambil disuapi bubur oleh mamanya, nah pagi-pagi itu sudah melihat abahnya main golf, dan ketika ia usia 5 tahun sudah praktek golf sampai di usia dewasa itu menjadi seorang juara dunia golf high class, world class sudah. Seorang Tiger Woods sampai dikontrak menjadi bintang iklan segala macam, menjadi salah satu pemain yang termahal di dunia. Itu karena ia menjadi seorang spesialis sejak usia dini. Michael Jordan tuh sama, orang belum bangun subuhnya sudah
melakukan slam dunk segala macam, slam apa namanya, lupa lah nama istilah dunia basket itu, macam-macam lemparan dilakukannya, sampainya satu titik ketika Kawa melempar bola itu sambil berkicing ini masuk di ring. Jadi luar biasa. Kenapa? Karena inya sejak balita tuh sudah berlatih. Itulah orang-orang di luar negeri di era dulu spesialis. Nah, tapi sampai di situ ada seorang penelitian dari si David Epstein ini. Ini mengambil contoh Roger Federer. Roger Federer itu dikenal saat ini sebagai salah satu yang terbaik di bidang tenis lapangan. Itu berasal dari pemain bulu tangkis, bisa sih Den. Habis itu basket, menekuni juga suah. Habis itu renang segala macam dicoba. Dan apa hasilnya dari penelitian di si David Epstein ini? Bahwa ternyata orang yang generalis, yang menguasai banyak bidang itu, ketika inya begawi 5 tahun di dalam satu bidang tertentu, 5 tahun nih, dengan bekal inya yang sudah banyak tadi tuh, ketika inya 5 tahun belajar dalam satu bidang tertentu, itu kawa menyasahi keahlian orang yang spesialis tadi. Yang satu bidang aja terus menerusnya begana di bidang situ. Nah, si generalis tadi asainya serius menekuni berbagai macam bidang, dalam 5 tahunnya kau menunti menyasahi dalam hal karir kepada orang yang generalis tadi. Nah, artinya apa di sini? Di era nang wayah ini, karena banyak benar wah ini ketidakpastian, banyak profesi-profesi yang hilang, banyak profesi-profesi yang saat ini ada, mungkin 5 tahun ke depan itu sudah ada lagi, digantikan mesin dan lain sebagainya. Maka kita ini dituntut untuk kreatif. Jadi kita awal lagi mengandalkan satu macam spesialis, gasan kita andalkan. Jadi kalau ulun nih misalnya petantang petenteng pina bisa bahasa Inggris nih, itu ulun kada kau bangga lagi dengan keahlian bahasa Inggris tersebut. Ulun harus mencoba bidang lain lagi, karena mungkin 2-3 tahun akan datang keahlian bahasa Inggris yang ulun miliki ini bisa kada terpakai lagi di masa depan. Nah, jadi itulah pentingnya kita menjadi seorang generalis nang spesialis. Jadi kalau diulas skemanya itu, ujar orang itu menurut huruf T. Jadi seperti huruf T itu ada ke dalam, jadi ada ke samping melebar. Nah, jadi kita ahli dalam satu bidang tertentu, mendalami kita bidang itu, tapi di saat itu kita juga mencoba melebar. Nah, kita mencoba variasi-variasi lain. Misalnya kita ahli memasak nih, ahli memasak daging sapi, terkenal ke seluruh negeri gitu nih. Nah, tapi selain daging sapi kita harus mencoba juga rujak cingur kita masaki, habis itu rawon segala macam kita coba untuk berbagai macam keahlian lainnya. Di samping kita menguasai ilmu-ilmu baru, sambil juga memperkuat keahlian yang sudah ada. Dulu pada kami ada juga orang betitik parang itu kan dulu yang pakai puputan itu. Nah, pakai arang, pakai api dipuput seperti ini nah. Di kompak lah. Nah, itu sekarang udah ada lagi. Nah, berganti pakai mesin semua, dan Sidin yang dulu membangga-banggakan keahlian itu, ya sekarang pensiun aja sudah. Menikmati masa tua benar lagi, kada terpakai lagi keahliannya. Nah, karena itulah penting untuk kita mencoba keahlian-keahlian hanyar sampai kita menjadi seorang the best. Di samping kita memperkuat yang sudah ada. Nah, kalau dalam contoh kehidupan itulah seperti orang bercatur. Pemain catur itu lebih membutuhkan spesialis. Tapi kalau seorang pemadam kebakaran, itu ini harus ahli generalis. Generalis ini artinya ia tuh siap untuk menghadapi situasi yang kada terduga. Nah, kalau orang bercatur itu kan modelnya sudah ada matematikanya nih, bila musuh kesini kita kesini sudah ada bacaannya. Tapi kalau pemadam kebakaran itu pikirannya ini harus kreatif, secepat mungkin berpikir kayak apa menyelamatkan banyak orang dan dengan cara apapun, dengan cara yang lebih kreatif. Nah, itulah analogi yang sederhana. Mudah-mudahan setelah melihat ulasan dari buku The Range ini, Buan Pian segera tercerahkan dan menemukan masing-masing apakah hendak menjadi generalis atau spesialis atau ahli keduanya. Pian coba explore sesuai perkembangan zaman sekarang yang lebih menuntut orang ke arah generalis. Mudah-mudahan manfaat gasan ulun, gasan Pian, gasan kita sabarataan.